Chengdong lepas saham Bumi lagi tuh ya. Setahun ini sih memang dia rajin jualan. Emang sih kelihatannya dia berniat mau eh, exit ya. Sepertinya kayak gitu dan sekarang sisa 6,78. Kemudian harga saham Bumi gak ada obat emang naik lagi hari ini. Happy cuan buat yang udah beli dan ada barang ataupun udah jualan gitu ya. Pertanyaan yang biasa muncul adalah masih bisa naik nggak? Terus kemudian aman nggak buat dibeli sekarang terutama di harga-harga sekarang ini. Kita akan bahas strateginya kayak gimana, terutama strategi-strategi antisipasi buat kalian yang udah punya barang atau masih ada barang. Tonton sampai selesai ya. Selamat datang di Cuan Community, partner of Intrago Sekuritas. Kita bahas IHSG-nya dulu yang hari ini menguat 0,5%. Tutup di 8700.92, candlenya berada di dalam range candle kemarin. Masih uptrend, kemudian masih aman, masih nggak apa-apa, masih oke-oke aja IHSG-nya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini ya masih naik-naik aja lah ya. Mudah-mudahan masih aman-aman aja. Lagi nunggu para pelaku pasar emang lagi cenderung lagi nunggu keputusan Fed cut rate atau enggak, kayaknya sih cut rate ya. Kita lihat nanti. Dan ya selama dari kondisi terakhir sekarang ini sih, selama nggak ke bawah 8493 ya masih oke-oke aja lah ini. Kalau misalnya dalam waktu dekat ini IHSG ada kempes-kempesnya. Dan tetap stay safe buat yang lagi trading jangka pendek terutama ya. Strategi antisipasinya kayak trailing stop, stop loss, take profit jangan lupa dipasang. Tujuannya supaya nggak telat jualan aja. Apalagi kalau harga tiba-tiba berbalik gitu lah. Kemudian bahas happy cuan dulu lah, saham-saham yang udah kasih cuan hari ini ya. Ada beberapa saham yang mau saya bahas. Ada 4 aja deh. Nggak semuanya dibahas biar nggak kelamaan videonya. Yang pertama ada Bumi, jelas happy cuan dulu Buminya ya, karena tadi pagi waktu live trade pagi itu di spill begitu nembus ke atas 276 nih masih oke nih dibeli gitulah ya, kurang lebih kayak gitu. Dan ya hari ini naik dan buat yang udah jualan di berapapun happy cuan, entah itu di 300 kecil atau bahkan di bawah 300 pun nggak masalah, atau yang udah berhasil jualan di 320-an ke atas. Lebih cuan lah ya Buminya, baik yang udah jualan ataupun yang masih ada barang. Next, ada MTech. MTech juga tadi di spill waktu live trade pagi sih ya. Di sini nih waktu nembus ke atas 1340. Kemudian ya sempat kempes terus naik lagi. Sempat naik sampai ke 1435, tapi paling tidak misal beli di 1345 atau 1350 gitu ya. Adalah 5%, sempat dikasih 5% dan harusnya lagi floating profit sekarang. Entah lagi bukan lagi floating profit. Harusnya cuan, entah itu yang udah jualan ataupun yang masih ada barang. Kalau yang masih ada barang berarti kan floating profit tuh ya. Nah buat yang masih ada barang, trailing stop pasang aja 1370 tuh ya, kan masih ada cuan tuh kalau kejual di 1370. Kemudian berikutnya ada Fore nih. Fore tadi di spill waktu live trade pagi tuh sebenarnya agak telat ngelihatnya. Jadi waktu tadi ngelihat itu harga udah di atas 550, 560, 570 gitu, 565 gitu. Terus ngantri lah ceritanya di 545. Ternyata disamperin. Buat yang tadi sempat dapat barang dan entah itu udah jualan di 600 misal atau masih ada barang di harga sekarang penutupan 615, happy cuan lah ya. Pasang trailing stop buat yang masih ada barang boleh di 590 trailing stopnya. Happy cuan Fore juga. Next ada Bumi. Nah, ini juga tadi di spill waktu sesi 1 di sekitar 206 lah. Begitu nembus ke atas 204, oh oke nih boleh gitu ya. Dan sempat naik sampai ke 244. Jadi buat yang udah jualan ataupun masih ada barang, happy cuan. Yang udah ada barang yang masih ada barang, trailing stopnya boleh dipasang di 212
ya 212 lah, masih ada cuan kalau misalnya kejual di situ. Mudah-mudahan sih masih bisa naik, tapi ya pasang dulu lah strategi antisipasinya ya. Berikutnya udah, sekarang kita bahas stock IDs. Kemarin ada 3. Yang pertama BBRI, ini strateginya beli di 3660 gitu ya. Buat yang udah punya barang simpan dulu nggak apa-apa, selama nggak tutup di bawah 360 masih aman lah ya si bank rakyatnya. Buat yang belum punya dan minat, besok mau beli boleh, atau beli sebagiannya lagi, antri 3,5, siapa tahu masih bisa dikasih gitu ya. Saya sih berharap nggak ke 3,5 lagi sih, lebih ngarep dia membal aja. Membal, bikin pola-pola reversal ini dan nyamperin 4 ribuan lagi di breakout gitu ya, terus ke 4200-an lagi gitu, mudah-mudahan. Kemudian berikutnya ada PGO. Strateginya beli di 1165 ya, dapat barang sih mestinya buat yang ngantri pagi-pagi atau pasang ordernya sore gitu. Yang pasang order pagi-pagi tadi sebelum market buka, mudah-mudahan, intinya buat yang udah punya barang lah, simpan dulu selama nggak turun dan tutup di bawah 1140 masih aman. Yang belum punya barang dan minat, ini juga besok masih bisa dibeli kok. Stop lossnya masih sama kalau turun dan tutup di bawah 1140 ya. Target TP1 juga masih sama di 1310. Berikutnya ada Wirge. Si Wirge merah hari ini sih, melemah 0,9%, tutup di 107, masih relatif aman disimpan buat yang udah punya barang selama nggak tutup di 100 atau lebih bawah ya. Jadi buat yang belum punya barang dan minat masih bisa beli juga ini, boleh nggak apa-apa. Stop loss kalau turun dan tutup di 100 atau lebih bawah. Berikutnya kita bahas si Bumi. Ya memang si Cengdong jualannya udah sering sekali ini diberitakan Cengdong jualan segala macam. Saya nggak mau bahas Cengdong jualan karena emang dari beberapa bulan terakhir terlihat sekali dia masif jualan gitu ya, sering rajin jualan. Terlihat kalau memang sepertinya sih memang pengen exit ya. Saya lupa di keterbukaan informasi itu bilangnya apa gitu, tapi pernah saya bahas seingat saya. Yang jelas saya nggak mau bahas dari sisi berita yang lagi keluar ini nih, tanggal 10 Desember 2020 pukul 14.33 tadi dia munculin dari kanal idnfinancials.com. Yang mau saya bahas lebih ke sisi teknikal. Kenapa? Karena kita retail nafas pendek, perlu lihat respon market supaya bisa lebih berpikir realistis, supaya equity kita bisa selamat. Intinya itu ya. Hari ini Bumi sempat naik ke 336, arahnya sih hari ini di 340 tapi nggak disamperin ya, tutupan di 326 dan menguat 19,9%, diblotin 20%. Saya sih nggak expect naiknya sampai sekencang ini ya, tapi memang dari kemarin udah dibahas juga di YouTube yang upload kemarin, kalau ternyata Bumi naik ke atas 276 tadi pagi waktu live trade pagi sebelum market mulai. Live IG dan tele pagi sebelum market mulai itu jam 8.50 ya. Kita udah bahas kalau Bumi nyundul ke atas 276 boleh tuh buat bekal fast trade gitu ya. Dan nyundul. Kemudian hari ini tutup di 326. Nah, pertanyaannya adalah apakah dalam waktu dekat ke depan ini masih bisa naik lagi, misal lanjut nih ke 350 mungkin. Karena targetnya sih ya udah aja gitu ya. Sebentar, kita coba lihat weekly. Ini udah disamperin semua lah ini target-targetnya. Kalau si Bumi 1 2 3 udah 12 semuanya. Di sini juga udah 1 2. Coba ya. Masih ada. Oh, ada sih target di 400. Nah, tuh 400 tuh mudah-mudahan samperin ya dalam waktu dekat. Ya, kalau misalnya ada yang nanya kira-kira bisa ke berapa, itulah ketemu target kira-kira estimasinya ya, estimasi kira-kira di situlah. Mudah-mudahan sih bisa lancar ke sana karena memang masih uptrend dan strukturnya juga masih oke. Jadi nggak salah kalau misalnya incer, masih ada target yang diincer gitu ya buat yang udah punya barang atau masih ada barang di atas. Tapi
kita juga mesti bisa berpikir realistis. Maksud saya adalah ini bumi kan naik nih, naik segini banyak gitu loh. Dari nggak usah dari bulan lalu atau kapan lah, dari hari ini aja. Misal tadi yang sempat beli waktu naik ke atas 276, entah beli di 278 atau 280, anggaplah beli di 280 lah, dan masih ada barang. Karena uptrendnya masih oke nih ya, kemudian berharap nyampe ke 400, boleh nggak apa-apa, tapi ya pasang juga dong strategi antisipasinya. Strategi antisipasinya adalah ini bumi kan masih uptrend, itu pertama. Yang kedua, kita lihat strukturnya tuh di intraday ya. Di intraday pullback terakhirnya ini ada di sini nih, apa namanya, sub. Nah, disinilah 314. Jadi selama dia nggak ke bawah 314, memang masih ada peluang yang cukup besar untuk lanjut ke atas. Ya nembus ke atas 336 ke 340 atau mungkin 350 gitu. Tapi kalau sampai turun ke bawah 314, ya jualan dulu, nggak salah dong, gitu loh maksud saya. Jadi nggak ada salahnya buat yang masih ada barang, pasang trailing stopnya di 312, itu boleh banget begitu. Kemudian yang berikutnya, yang pengen beli yang pengen beli itu tetap sih stop loss di bawah 314, dan siapa tahu besok nembus 336 ya. Cuman nggak seyakin waktu bikin sideways kemarin sih ini saya. Kita coba lihat nanti. Mudah-mudahan masih bisa ke atas ya. Intinya stop loss di bawah 314 itu yang pertama. Kalau misalnya pengen beli, antri 322 misal, stop loss di bawah 314, 312, 10 perak gitu ya. Kemudian kalau misalnya break nembus lagi ke atas 336, ya ada peluang untuk lanjut sih memang. Intinya dipakai buat bekal fast trade besok masih bisa nggak? Ada kemungkinan, ada peluang, masih ada peluang. Jadi boleh lah kalau buat yang baru beli buat fast trade dulu, oke lah ya, masih oke aja. Itu sih ya, mudah-mudahan cukup memberi insight dunia, terutama buat yang masih ada barang. Jangan lupa pasang pengamannya, terutama lagi buat yang belinya cuma buat trading gitu. Next kita bahas stock ideas kemarin nih. Untuk besok sih hari apa ya? Kamis ya, 11/12 tahun 2025. Ada 3 saham, Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada. Yang saham pertama ada MRT. Sebenarnya ini saham sih pernah, atau ya udah pernah masuk ke list rekomendasi kapan ya? 2 hari yang lalu ya kalau nggak salah ingat. Belinya di 1860, dan area belinya di video yang diupload waktu itu juga sudah dijelaskan kalau area belinya itu dari 1900, 1860, 1815, dan stop lossnya sama-sama di bawah 1780. Kalau udah ada yang punya barang, di hold dulu, boleh nggak? Boleh. Mau antri, atau buat yang belum punya barang ya, mau antri di 3 level itu atau salah 2 atau salah 1, boleh, nggak apa-apa. Itu skenario pertama. Dan target TP1 di 2030-2070 ya, target TP2 2190. Kemudian skenario keduanya, misal nih nggak ke bawah lagi dan malah nembus besok nembus ke atas 1945 atau naik ke atas 1935, 1945 gitu ya, dibeli boleh, setidaknya bisa buat bekal fast trade besok juga ini si AMRT gitu ya. Kita intip juga besok pagi kayak gimana ini. Next ada ASSA. Mana nih? Nah, si ASA hari ini menguat. Sebenarnya ini juga pernah masuk ke dalam list rekomendasi, dan seingat saya belum nyampe target, karena targetnya seingat saya area 1300-an. Karena masih uptrendnya masih oke, dan belum ada tanda-tanda bearish reversal yang signifikan. Uptrendnya belum ada tanda-tanda kalau selesai gitu ya. Kemudian buat yang udah punya barang di bawah dan pengen amankan posisi, kan waktu itu seingat saya tuh belinya di sini nih 1100 ya. Jadi
Kalau misalnya buat yang udah punya barang tuh mau amankan posisi di 11.25 tuh boleh, nggak apa-apa. Nah buat yang belum punya barang, ini bisa nih diincar area hijau-hijau ini buat area beli di 11.90 gitu ya, ngantri situ boleh. Stop loss ya kalau ke bawah 11.30 tuh, apalagi tutupan di bawah 11.30 gitu ya. Targetnya tetap target TP full cycle dari setup yang udah kebentuk ini nih, yaitu di 1300-an, 1300, 1345, 1350 gitu ya. Saham ketiga ada SCMA. Hari ini menguat. Sebenarnya area 390, 380-an itu menarik ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat perjalanan harga dari low Oktober sampai sekarang memang ini zigzag higher low masih cukup konsisten. Dan karena tadi sempat turun, saya pikir wah jangan-jangan nembus ke bawah 376 nih, tapi ternyata enggak. Ngetes 376 doang dan membal. Nah, ini juga ada hidden bullish divergence. Mudah-mudahan lancar tuh nembus ke atas 416 dan ke 424 gitu ya, target TP1 dari setup yang udah kebentuk nih. Nah buat yang udah punya barang simpen aja dulu nggak apa-apa. Yang belum punya dan minat beli SMA ngantri 390, stop loss di 374. Jadi harusnya nggak gede tuh resikonya, nggak banyak. Target TP1 nya ada di 424, 440-an. Ya situ dulu lah ya, mudah-mudahan bisa lanjut sih, tapi paling nggak lumayan lah kalau udah ke situ dulu. Itu tadi 3 saham pilihan kami. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan fitur-fitur automatic order masing-masing. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.